Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas atau belajar bersama-sama persiapan SKB untuk guru PAI. Oke, kita mulai. Semangat belajar. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas soal-soal dan pembahasan untuk materi sejarah kebudayaan Islam. Sumber dari soal-soal yang ada di sini dari grup Telegram SKB Guru PAI. Soal yang pertama, seorang tokoh yang ahli di bidang sastra pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan terkenal dengan gelarnya Laila Majnun yaitu, jawabannya adalah Qais bin Mulawah. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa banyak yang sudah menjawab jawaban yang benar yaitu Qais bin Mulawah. 54% dari yang mengikuti atau menjawab soal ini menjawab benar. Kemudian soal yang kedua, berikut ini adalah tokoh-tokoh ilmu tafsir di masa dinasti Abbasiyah kecuali A. At-Tabari, B. Atiyah Al-Andalusi, B. C. Abu Muslim Muhammad, atau D. Abu Zakaria. Jawaban yang benar adalah Abu Zakaria. Saya mencoba menjawab Atiyah Al-Andalusi, itu diberi tanda merah, berarti menjawab salah. Jadi yang benar adalah Abu Zakaria. Yang ketiga, dinasti Buai berkembang saat dinasti Abbasiyah melemah, berdiri pada tahun 945 Masehi sampai 1055 Masehi. 25% dari yang menjawab soal ini benar. Kita hati-hati terkecoh pada soal ini karena bisa kita lihat ada 30% yang menjawab salah. Berarti banyak yang terkecoh dengan soal. Soal yang keempat, akhir dunia adalah karena fakta bahwa alam memperoleh teori bahan bakar hidrogen yang didasarkan pada pertimbangan ilmiah yang ini sesuai dengan pertimbangan ilmiah yang diberikan oleh Ahmad Baikuni. Nah, banyak yang menjawab salah pada pertanyaan ini, banyak yang menjawab Kayden Planetarium New York. Ini berarti salah satu soal yang mengecoh. Jawaban yang benar adalah Ahmad Baikuni. Soal yang kelima, buku novel Hai bin Yaqzan adalah karya dari, jawabannya Ibnu Tifail. Nah, untuk soal ini banyak yang menjawab benar, 39% menjawab benar, yakni Ibnu Tifail. Soal yang keenam, pada masa Khalifah Al-Ma'mun muncul berbagai lembaga-lembaga pendidikan dan berkembang pula tempat-tempat seperti halnya rumah sakit untuk penyakit kronis seperti buta dan kista, yaitu jawaban yang benar adalah Al-Maristan. Bisa kita lihat di sini banyak yang terkecoh menjawab Al-Ribat. 36% dari yang menjawab soal ini menjawab salah, memilih Al-Ribat. Padahal jawaban yang benar adalah Al-Maristan. Soal yang ketujuh, saintis terkemuka pada masa dinasti Bani Abbasiyah yang berjasa dalam menemukan arah kiblat adalah, jawabannya Al-Biruni. Ini sangat tipis sekali ya. Banyak ada yang menjawab Al-Batani, Ar-Razi, Al-Khawarizm, ada juga yang menjawab Abbas bin Firnas. Jawaban yang benar adalah Al-Biruni. Soal yang ke-8, Abu Sufyan masuk Islam setelah menyerah tanpa perlawanan. Nah, bisa kita lihat di sini banyak yang menjawab salah atau ini adalah soal yang mengecoh. Banyak yang menjawab pasukannya dikalahkan Muslim. Padahal dalam sejarahnya Abu Sufyan masuk Islam itu setelah menyerah tanpa perlawanan. Jadi bukan karena dikalahkan oleh pasukan Muslim.
Soal yang ke-9, Khalifah Al-Ma'mun mempunyai faham. Nah, ini di soal SKBPI ini akan banyak muncul paham-paham yang berkembang. Untuk Khalifah Al-Ma'mun sendiri, beliau memiliki faham Mu'tazilah. 45% menjawab benar bahwa Khalifah Al-Ma'mun memiliki faham Mu'tazilah. Soal yang ke-10, yang menyebabkan Imam Ahmad Ibnu Hambal dipenjara adalah, jawaban yang benar adalah karena pendapatnya tentang Al-Quran. Ini merupakan salah satu soal yang banyak terkecoh karena banyak yang menjawab pendapatnya tentang sifat-sifat Allah, walaupun sangat tipis persentasenya. Dan banyak juga yang menjawab pendapatnya tentang dosa besar. Nah, yang tepat adalah kenapa Imam Ahmad Hambal dipenjara, karena pendapat beliau tentang Al-Quran. Oke, soal ke-11. Wilayah kekuasaan dinasti Buaih ada di... Nah, ini sudah ada 2 soal yang membahas tentang dinasti Buaih ya. Kekuasaan dinasti Buaih itu ada di Irak dan Iran. Nah, banyak yang menjawab Aleppo atau Suriah dan Mosul atau yang sekarang Irak. Padahal jawaban yang benar adalah Irak dan Iran. Kita bisa lebih banyak membaca lagi tentang dinasti Buaih ini. Berikutnya, latar belakang Perang Jamal. Perang Jamal ini kita kenal dengan Perang Jamal karena menurut sejarahnya pada saat itu yang dikendarai adalah unta. Apa yang melatar belakangnya terjadinya Perang Jamal? Jawaban yang benar adalah karena kematian Utsman bin Affan. Ya, banyak yang menjawab benar untuk soal ini. Kemudian soal yang ke-13, universitas terkenal masa Khalifah Harun ar-Rasyid di Baghdad adalah, jawabannya Universitas Nizamiyah. 49% yang menjawab benar ya. Soal yang ke-14, Harun ar-Rasyid. Nah, lagi-lagi soal tentang Harun ar-Rasyid. Kalau tadi terkait universitasnya, sekarang yang ditanyakan adalah Harun ar-Rasyid adalah Khalifah Abbasiyah yang keberapa? Jawabannya adalah yang ke-5. Bukan yang pertama, bukan yang kedua, dan bukan yang ketiga, tapi yang benar adalah yang ke-5. 44% dari yang menjawab telah menjawab benar. Kemudian soal yang ke-15, ini ada sedikit pembahasan juga di soal yang ke-15. Para sahabat yang pertama-tama masuk Islam disebut as-sabiqunal awwalun. Ada juga yang menyebutnya as-sabiqunal awwalin. Berikut ini sahabat Nabi Muhammad yang masuk Islam atas ajakan Abu Bakar adalah: A. Abdurrahman bin Auf, B. Abdullah bin Ubay, C. Abu Dzar al-Ghifari, atau D. Abu Sufyan. Nah, jawaban yang benar ketika ditanya siapakah as-sabiqunal awwalun yang masuk Islam karena ajakan Abu Bakar adalah Abdurrahman bin Auf. Kita mengenal Abdurrahman bin Auf adalah salah satu seorang dari 8 orang pertama yang menerima agama Islam, yaitu 2 hari setelah Abu Bakar. Kemudian Abdullah bin Ubay adalah gembong munafik yang berhasil memprovokasi kaum muslimin untuk tidak maju pada perang Uhud. Jelas dia bukan termasuk as-sabiqunal awwalin. Kalau Abu Dzar al-Ghifari, atas ajakan dakwah beliau, suku Bani Daus dan Bani Ghifar banyak yang masuk Islam, tapi juga bukan masuk karena ajakan Abu Bakar. Kalau Abu Sufyan, kita mengenal beliau adalah seorang pemimpin kafir Quraisy yang masuk Islam pada waktu Fathul Mekah. Tadi sebelumnya sudah ada juga soal tentang Abu Sufyan, di mana saat Fathul Mekah itu Abu Sufyan masuk tanpa perlawanan. Maksudnya beliau ingin masuk sendiri ke dalam Islam, bukan karena kekalahan sebelum masa Fathul Mekah. Baik, itulah tadi 15 soal yang kita bahas
dalam materi sejarah kebudayaan Islam. Nanti kita akan bahas lagi soal-soal yang lain sebagai persiapan kita dalam menghadapi ujian SKB, Guru PAI. Ma'ana jafil imtihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.